tekanan pagi ini adalah pakaian pesta. Seorang pemuda mendapatkan WhatsApp dari kekasihnya, "Kita putus." Dia terkejut karena sudah sekian lama dia berjuang, mereka berdua, tiba-tiba hanya lewat WhatsApp, "Kita putus." Pada saat yang sama, IP-nya lagi jeblok dan kiriman orang tua sedang tidak lancar. Di mana pakaian pesta dalam konteks ini? Seorang ibu juga mengeluh dan berteriak pada Tuhan karena kankernya mengganas, padahal anaknya masih SD dan yang lain baru masuk SMP. Mereka berdua sedang membutuhkan pendampingan. Dia berdoa sungguh, tetapi kankernya tambah mengganas. Seorang brother sudah 4 tahun, lalu terasa kering, ingin keluar malu, tidak keluar, kok begini, itu harus repot sekali. Waktu meditasi tadi di sekitar saya hancur lebur, bergoyang ke kiri ke kanan di depan saya, apalagi di belakang. Saya nggak tahu. Hancur. Di mana pakaian pesta? Seorang penafsir besar mengatakan begini, sampai di pembunuhan-pembunuhan itu adalah gambaran Israel dan tua-tua Yahudi dan kaum Farisi yang menolak undangan Tuhan. Diundang saja untuk mendapatkan kabar gembira, warta bahagia, mereka sampai menyiksa, bahkan membunuh. Ada apa? Tampaknya dalam undangan tersirat segala hal yang menggoyahkan keyakinan mereka tentang Tuhan, tentang hukum Sabat, tentang popularitas, tentang kerajaan, tentang surga, bahkan tentang Mesias itu sendiri. Mereka marah dan membunuh, bahkan membunuh utusannya. Karena itu penafsir itu mengatakan, dalam hal ini pun tetapi kita sungguh bersyukur karena orang-orang Yahudi menolak, maka raja itu berpaling ke tempat-tempat lain, yaitu ke setiap orang yang dijumpai di persimpangan-persimpangan, baik orang jahat maupun orang baik. Dan orang yang dijumpai di persimpangan-persimpangan yang jahat maupun baik itu sekarang duduk di sini berjubah putih. Artinya semuanya, ya, orang semua yang diundang itu adalah sebetulnya yang sisa-sisa semuanya, yaitu orang-orang yang sekarang dipanggil, baik saya maupun perangkat. Kita bersama-sama adalah orang-orang yang disuruh masuk itu. Pertanyaannya kalau demikian, semuanya ada di sini. Tinggal pertanyaan terakhir, ada satu yang tidak berpakaian pesta. Rupanya, kenapa hanya satu? Tidak, sebetulnya banyak, tetapi harus fokus pada satu itu saja. Dan dia ditanyai diam saja. Dalam hal ini kita diminta, kitalah orang-orang jahat dan orang-orang baik itu. Kitalah yang dijumpai di jalan-jalan. Kita dipanggil Tuhan dengan cara dan sejarah masing-masing, dengan latar belakang masing-masing. Kita bersama-sama mendapatkan misteri panggilan, lalu sekarang bisa duduk di sini, kita semua bekerja di sini, dan kita bersama-sama bersama umat yang lain menjadi pengisi rumah itu. Tetapi tampaknya semuanya harus belajar mengenakan pakaian pesta. Tampaknya pakaian pesta menjadi syarat yang harus diperhatikan. Apakah pakaian pesta itu? Tiba-tiba saya ingat seorang santa, namanya Teresa Kanak-Kanak Yesus. Dia mengatakan begini, aku ingin menjadi kudus, tapi menjadi kudus seperti Teresa Avila yang mendirikan banyak biara dan aktif di sana-sana. Enggak bisa.
menjadi menderita seperti Yohanes Salib yang selalu menderita, bahkan penderitaan dijadikan sebuah buku dengan malam gelap sampai dia benar-benar menghayati penderitaan sebagai jalan panggilannya. Dia mengatakan, aku tidak kuat, aku anak terakhir dari suatu keluarga yang nyaman, mapan, lalu bagaimana aku bisa menjadi kudus? Dia bilang, Tuhan Yesus harus menolongku. Tapi bagaimana supaya ditolong Tuhan? Aku harus menjaga kekecilanku, diam, tersembunyi, tidak populer, mengerjakan hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Demikianlah dia lalu menjaga dirinya sampai ketika meninggal. Suster lain bilang, apa yang akan kita tulis? Dia begitu biasa, nggak ada yang bisa ditulis waktu meninggal. Tapi mereka terkejut karena kakaknya pernah memaksa supaya menulis buku harian. Lalu di situ dalam kisah satu jiwa dia ternyata waktu dia menghias kapel itu dia selalu mengatakan ini untukmu Tuhan. Waktu dia ngepel selalu untukmu Tuhan. Waktu dia disuruh kerja ini itu yang sederhana, dia mengatakan ini untukmu Tuhan. Lalu disitulah lahir rumus lakukan hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Dan itulah ajaran besar gereja juga dari seorang kecil bernama Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dia mengenakan pakaian pesta. Tiba-tiba saya teringat, Teguh, pakaian pestanya apa? Saya ini bahaya banget. Saya suka popularitas. Saya suka mengumpulkan harta karena saya dulu miskin. Saya suka diakui, saya mudah tersinggung dengan pengakuan-pengakuan. Saya mudah. Lalu demikian, pakaian pesta saya adalah menjaga supaya tetap kecil, tidak mudah tersinggung, tidak mencari-cari nomor satu. Ini mungkin untuk saya, pakaian pesta saya. Pakaian pesta frater masing-masing harus dipikirkan juga bahwa ada ngantuknya, ada keringnya, ada letoynya. Yang paling penting adalah saya tahu itu tadi itu biasa saja. Kita harus di sana tadi itu ketika kemuliaan siang kuncinya opo itu biasa bagus sekali. Waktu yang di sini tadi Mazmur tadi ada bantuan malaikat dari sebelah sana. Dan itulah hidup gitu. Ternyata Tuhan itu ada bantuan bolak-balik malaikatnya langsung berseru. Dan itu indah sekali. Ternyata kita selalu dibantu. Para frater dan saya lalu dibantu oleh Tuhan. Kita hanya diminta seperti Petrus, dikatakan, iblis, tapi dia tidak goyah. Oke, lalu dia tetap menjalani. Setiap orang yang di sini punya kekeringan, punya masa lalu, punya banyak hal, tetapi diajak untuk memakai pakaian pesta dan mengatakan, ya Tuhan, dengan segala cara. Pemuda tadi masih belum berhasil, tetapi dia tidak lari dan dia berjuang. Itulah pakaian pestanya. Ibu tadi akhirnya meninggal. Lalu semua saudaranya bilang kepada saya, kenapa dia marah-marah pada Tuhan? Dan itu yang dikatakan pada saudaranya. Lalu saya mengatakan, tidak. Dia pernah kirim WhatsApp ke saya. Dia mengatakan, aku sangat mencintai suami dan anak-anakku, juga engkau Tuhan. Dan aku akan datang dengan segala keadaanku. Walaupun beberapa minggu lalu ada hal yang memalukan Romo. Saya harus ke gereja. Lalu saya memakai topi karena saya gundul. Tetapi suami bilang tidak usah dipakai, enggak apa-apa. Tapi saya sangat menderita. Itulah penderitaan saya. Tapi saya ingin datang apa adanya. Ibu ini dalam kehancurannya tetap memakai pakaian pesta. Mari kita temukan pakaian pesta masing-masing supaya saya dan Anda tetap menjadi bagian yang disuruh Allah untuk mengalami cinta di seminari ini, tetapi juga nantinya mewartakan cinta
Dan cinta itu biasa saja, jatuh bangun dengan biasa. Dan disitulah lahir mistikus-mistikus yang biasa sekali. Lahir, datang dengan segala kelemahannya. Dan Tuhan memanggil kita bersama-sama dari persimpangan-persimpangan. Temukanlah masalah Anda, lalu pakailah pakaian pesta masing-masing.